Instagramnya ya, Felicia Putri diminta pertanggungjawaban atas kasus akseleran yang gagal bayar. Dan banyak media-media nasional yang menggoreng hal ini. Pertanyaan gue gini, apakah media-media kita tuh sekarang hobinya jadi tukang gorengan gue? Oke, kita masuk ke dalam ini. Gue kasih analogi yang paling dasar ya. Kalau misalnya lu beli, anggaplah satu barang dari TikTok yang direkomendasikan oleh influencer, reviewnya bagus, semuanya oke, kemudian lo tertarik untuk beli karena terinfluence dari opininya dia. Lalu pas barangnya nyampe, itu nggak sesuai dengan harapan lo. Apakah lo akan nuntut dia? Lu penipu, kemarin lo bilang bagus, kok sekarang nggak bagus? Probably nggak kan. Paling lo ngerasa kayak, ayo udah cukup tahu, mungkin taste-nya dia nggak bagus sehingga atau enggak dia kepentingannya buat jualan gitu ya. Dengan analogi yang sama, menurut gua kita nggak bisa menyalahkan orang atas hal ini karena dalam konteks finansial decision, rekomendasi orang itu balik lagi keputusan tangan kita. Kita belajar dari kasus Felicia, di mana dia membagikan konten edukasi tentang P2P lending, di mana ini low risk investment dengan profile return yang cukup oke, tapi resikonya kecil. Emang itu kenyataannya dan itu adalah model dari P2P lending. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada terjadi gagal bayar seperti yang dilakukan sekarang karena kondisi ekonomi dan segala macam, itu adalah resiko. Bahwa kalau kita ngomong di saham bisa drop abis-abisan, di kripto bisa drop abis-abisan, even kalau kita ngomong reksadana pun bisa rugi. Semuanya punya resiko gitu. Dan apakah ini salah Felicia? Menurut gue enggak, karena yang salah itu adalah perusahaan yang menjalankan P2P lendingnya. Bahkan Felicia harus tanggung jawab sampai dia bikin konten TikTok minta maaf, itu adalah goodwill. Dan ini bukan tanggung jawab Felicia kalau kalian rugi di sini gitu. Sama kayak lu mengikuti rekomendasi orang lain, tapi yang memutuskan untuk entry kan lu, aset-aset lu. Kalau lu hanya ikut-ikutan, terima konsekuensinya. Dan semua instrumen investasi itu pasti ada resikonya. Namanya investasi pasti ada resikonya. Nggak ada yang risk free. Even SBN negara pun bisa jadi ada yang default karena negaranya gagal bayar atau nggak bangkrut gitu. Nah, karena itu menurut gua gak bisa kita menyalahkan Felicia untuk hal ini. Karena tanggung jawab kita masing-masing. Dan kita harus paham bahwa semua keputusan yang kita ambil itu harus diperhitungkan resikonya. Bukan berarti kalau misalnya lu untung, lu pun gak even berbagi harta lu ke Felicia. Tapi kalau lu rugi, kenapa lu marah-marah? Lu mencak-mencak, nyalain orang. Menurut gua gak dewasa. Ya. Untuk setiap hal yang terjadi, yuk dewasa, jangan nyalain orang, apalagi soal duit. Jangan mikirin investasi soal cuan, tapi lu nggak tahu apa yang lu investasikan. Karena bukan itu esensinya. Oleh karena itu, PR juga buat OJK untuk bisa sama-sama melihat lagi apa sih loophole yang selama ini terjadi, mitigasinya seperti apa, investor protection seperti apa. Dan para media, tolong jangan menjadi tukang gorengan, apalagi kalian ikut-ikutan tanpa mengetahui detail-detailnya. Menurut kalian gimana? Tulis pandangan kalian di kolom komen. Stay major.